Pekerjaan jalan SS Rawa Baru terus dikebut tanpa jeda. Batu kapur ditumpahkan, diratakan, dan dipadatkan. Semua demi satu tujuan, agar material bisa masuk lebih dekat. Tapi di balik percepatan itu ada cerita yang tak sekeras suara alat berat. Unit yang baru saja dipasang beberapa harus dibongkar ulang. Ambles, renggak. Seolah tanah ini belum siap menerima perubahan yang dipaksakan. Tak jauh dari galian drainase, hanya sekitar 50 meter, deretan bangunan liar mulai sunyi. Bukan karena tertib, tapi karena satu persatu dibongkar sendiri oleh penghuninya. Tanpa perlawanan, tanpa pilihan. Saya masuk ke beberapa rumah yang sudah ditinggalkan, dapurnya masih ada. Peralatannya masih tersisa, tapi tidak ada satu hal yang seharusnya paling dasar. Saluran pembuangan air yang layak. Di dalam ruangan sempit, lembab, dan gelap, tempat yang bahkan sulit disebut rumah ternyata pernah dihuni. Lebih miris lagi, tempat seperti ini dijadikan kontrakan. 6 kamar, masing-masing hanya berukuran 2 kali 2 meter. Bayangkan, ruang sekecil ini pernah diisi harapan, tidur, dan kehidupan. Air sudah menggenang bahkan saat langit cerah, dan ketika hujan datang, tempat ini berubah menjadi kubangan. Ironisnya, di atas genangan itulah warga meletakkan tempat tidur mereka. Bertahan, tapi bukan hidup. Secara aturan, ini memang bukan lahan hunian, tanah negara. Tapi jika secara hati nurani, ini bukan sekedar pelanggaran. Ini tentang manusia yang pernah mencoba bertahan di tempat yang bahkan tidak pernah layak untuk ditinggali. Sekarang lokasi ini akan menjadi jalan baru yang sudah direncanakan sejak lama. Proyek ini terus digadang-gadang sejak 2022. Namun baru terrealisasi di zaman Bapak Aing. Simak video ini, bagaimana proses proyek harus melalui tahapan yang penting, dan saya akan bawa Anda menuju lokasi yang disebut rumah ilegal yang sudah berdiri sejak tahun 2000. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh penonton Sobek TV. Jika Anda paham, tidak mudah membuat konten di lokasi bangunan liar, dan kami sekali lagi tidak pernah menjadi biang kerok membuka fakta di lokasi ini, dan Pak Deddy Mulyadi tidak pernah menyalahkan warga yang tinggal di area tanah negara. Oknum yang memiliki kepentingan dan aset di tanah negara akan segera diambil alih kembali di bawah arahan Bapak Aing. Setelah 30 tahun, area ini kembali menjadi fungsinya, yaitu jalan penghubung mempermudah akses warga. Dari lokasi liputan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu. Selamat datang di Sobek TV. Oke, hari ini kita akan update lagi mengenai perkembangan proyek di Jalan Baru SS Rawa Baru. Jadi Jalan Baru SS Rawa Baru. Namanya agak panjang ya guys ya. Nah, ini kita sudah berada di atas batu kapur yang kemarin di video sebelumnya itu truknya sempat ambles ya lewat sini, memang karena lokasinya memang baru saja ditimbun dan lumpurnya juga belum kering. Jadi akhirnya truk-truk yang lewat sini sedikit ambles guys. Teman-teman bisa lihat di video yang sudah kita upload kemarin ya. Oke, kita langsung aja menuju ke pekerjaan di belakang kita ini. Lagi perbaikan eskavator yang baru saja dikirim kemarin guys. Dan pekerjaan dari tadi pagi, eskavator sudah memadatkan tanah. Kemungkinan malam ini akan tiba lagi batu kapur susulan ya, karena memang fokus utamanya kita adalah untuk membuat jalur ke ujung itu menjadi lebih padat ya, supaya nanti kan di sini juga akan dikirim lagi untuk unit-unitnya, dan semoga aja bisa sampai ujung ya, langsung segera bisa kita eksekusi untuk pemindahan unitnya guys. Nah, ini abang kita lagi perbaikin kayaknya railingnya ya, kayak ada masalah dikit nih. Wah, bunyi dia guys. Kenapa ini? Karena kita nggak paham eskavator, jadi gimana ya ini ngomongnya ya. Ternyata itu di eskavator yang sebelah ujung sedang ada pekerjaan pembongkaran unit yang mungkin pecah kalau nggak salah guys. Mungkin pecah. Oke, kita langsung aja menuju ke depan ya. Nah, ini dia guys, tanahnya kalau misalnya belum dikasih batu kapur ya, ekstrim banget jalurnya.
lebih cocok untuk jadi jalur off-road ya. Apalagi ini eskavator harus hilir mudik kemarin membawa Yudit ya. Jaraknya lumayan jauh, jadi semoga aja lebih cepat lagi kita untuk bisa menimbun dengan batu kapur. Tapi sayang sekali hari ini batu kapurnya nggak masuk. Mungkin nanti malam ya, mungkin akan bongkarnya besok. Aduh, edan ya. Masya Allah, ini tiga guys. Aduh, ini sampahnya sampai banyak lalatnya dan ini nggak diambil-ambil. Ini kita nggak tahu ini sampah baru atau sampah kemarin ya. Kemarin sore kita di sini masih ada. Ini sekarang kayaknya sampah baru nih guys, kiriman baru ya. Mau sampai kapan nih masyarakat nggak paham-paham ya. Waduh, ngeri banget. Oke guys, kita maju ke depan. Itu dia, Bang Bewok lagi apa namanya? Lagi nyisir apa? Yudit yang masih renggang-renggang. Nah, ini akan diperbaikin. Itu renggang semua tuh guys, karena tanahnya ini ambles. Guys. Jadi pergerakan tanah di bawah setelah ditimpa dengan beban Yudit mungkin agak sedikit goyang ya. Dan ini ada yang patah juga itu. Oke, itu dia sedang diperbaiki guys. Sedang dikeruk-keruk ya. Nah, kita akan menuju ke bangunan liar di ujung. Itu sepertinya sudah ada yang dibongkar. Kita akan tanya apakah itu dibuka dengan eskavator atau dibongkar mandiri ya. Oke, ini kita lewat sini ya. Jalurnya memang agak susah guys. Tapi untung aja nih lumpurnya udah kering ya. Lumpur udah kering. Aduh. Itu Mas Bewo lagi nyangkul guys. Lagi merbaikin Yudit yang pada renggang-renggang semua ini. Aduh. Renggangnya bukan main-main ya, hampir 1 jengkal nih guys. 1 jengkal tuh kira-kira hampir 10 meter, 10 cm guys. Eskavatornya Bang Taban masih berusaha untuk memperbaiki, jadi kerja 2 kali ya. Nah, itu abang kita lagi buat tali baru ya, berarti geser lagi nih karena tanahnya jadi lumpur, jadi geser lagi nih, harus buat tali lagi nih. Tuh. Lagi diukur tuh mas ya. Ukurannya jangan sampai meleset ya. Gesernya lumayan emang ya? Gesernya lumayan ini. Buat tali baru berarti. Ya. Ini lagi diukur ulang guys menggunakan teodolit. Waduh, jaraknya yang ini, yang sebelah sini kurangnya jauh banget guys. Kurang 30 cm ya gesernya. Memang sejak awal sih salahnya, salah pengukuran. Sebenarnya permasalahan itu dari itu loh, dari rumah yang itu guys, rumah yang itu yang dekat Yudit ya. Itu sebenarnya tanahnya sih offside masuk ke lokasi jalan. Cuma ya karena nggak tahu lah. Harusnya sih lurus ini, nggak ada nih yang namanya drainase, ini belok-belok kayak gini guys. Ya, ini dia hasil dari pemasangan Yudit hari ini. Teman-teman lihat ya, lumayan lurus, cakep ya. Walaupun ini bawahnya masih terdapat lumpur-lumpur, tanah-tanah. Jadi ya mau gimana lagi guys, memang tanah di sebelah kanan ini ya itu airnya banyak banget.
nggak bisa kering. Memang dari awal, sejak awal memang di sini kalau hujan 2 jam aja itu airnya menggenangnya cukup cepat ya. Tapi yang daerah sana itu, yang sebelah situ ya guys, itu kemarin kita wawancara warga di sana bahwa kalau misalnya di situ hujan, di sini bakal banjir, tapi mereka cepat surut. Memang di sini paling rendah. Nah itu dia, itu ya. Ini rawa semua, dan itu kalau teman-teman kita ke sana masuk ke rawa itu udah pasti dalam guys. Ini dia hasilnya, lurus ya, dan ini lumayan rapat juga itu ya. Untuk ukuran unit ini udah standar guys, udah jos ya, mantap. Nah itu bangunan liarnya guys, bolong. Nah, siapa tahu di sana nanti ada warga yang bisa kita wawancara ataupun tanya di situ bolongnya karena ekskavator atau memang dibongkar secara mandiri. Oke, kemarin kan ada teman-teman yang nanya, Bang, itu alasnya Yudit kenapa nggak dipasang apa namanya, alas dulu atau LC guys ya. Memang di sini lokasinya itu sebelah kiri ini rawa semua teman-teman, itu rawa semua ya, rawa semua. Nah kalau misalnya ini kita bendung lagi, kita bendung dulu maksudnya, kita bendung dulu kemudian baru dikerjakan penggalian Yudit, itu membutuhkan waktu. Dan sedangkan ini proyek sudah berjalan itu kurang lebih 1 bulan, karena memang sudah berjalan sejak sebelum puasa dan sekarang sudah masuk di bulan kedua ya. Jadi sekitar 45 hari ini sudah berjalan. Jadi memang kita kerjakannya memang harus dilakukan secepat mungkin, tapi yang terutama adalah harus bagus ya guys ya. Jadi teman-teman bantuannya untuk selalu support channel Subrak TV dengan like video ini. Insya Allah kita bakal selalu ngupdate mengenai pembangunan di jalan SS Rawa Baru ini ya. Jadi kita maju ke sana ya, bagian Bangli itu guys. Di sini jalannya becek ya, ini kita harus hati-hati lewatnya. Ini ada abang dari apa ya, Rosok, jadi ngambil barang-barang bekas yang masih bisa dipergunakan atau bisa dijual. Wah ini kayaknya dibongkar mandiri teman-teman, dibongkar mandiri ya. Tapi di situ masih ada itu guys. Oh masih bisa dimanfaatin. Ini kita lihat sebelah dalamnya. Wah itu kayak lemari, masih ada chargernya guys. Kayaknya masih ada yang punya ya. Kita nggak boleh masuk. Manfaatin. Allahu Akbar, antum nggak kena bu. Hampir. Hampir pak ya. Bu, ini boleh saya masuk bu? Boleh. Oh iya. Kita izin dulu ya, takut salah nih soalnya guys. Ini kita masuk ke ruangan. Oh ini yang tadi kita masuk lewat sini bolong ya. Kemudian ini kayak ruangan kamar ya, kamar anak. Itu ada banyak, ada foto-foto ya, kenang-kenangan ya. Dan ini belakangnya dapur guys. Ini dapurnya lewat sini nih, ada septic tank. Nah tembus ke belakang ya, jadi pembuangan airnya kemana ini? Itu langsung ke rawa ya, langsung ke rawa guys. Kita keluar.
sebelah lagi pada bongkaran nih. Ada teh kita mana gon? Pak, Noting mulu. ah, Duitnya kagak ada. belum ada Pak. Udah jadi nggak cair berarti Pak ya? Kagak. Cair mah tuh. Es. Es dikasih air cair. Lewek. Akhirnya dibongkar. Hati-hati Oh. lah mau nonton mau kan mah sekalian. Iya. Wah, perempuan itu wah. Kena banyak ya. Perempuan itu udah Awan. Kan bayar payu karoseng. Iya, rongan. wah diambil. Di sini kita bisa lihat air dari lokasi ini guys tuh. Ya. Ngalirnya ke bagian belakang dan ini sebenarnya saya penasaran nih bermuaranya kemana ini airnya guys. Jangan-jangan ke rawa belakang ini ya. Bentar ya, kita harus aduh ini nih. Saya perlihatkan air lari kemana airnya. Wow, ternyata bener kan, ini ternyata airnya larinya ke sini. Ini guys, ke rawa. Ini semua rawa semua teman-teman. Dan sini teman-teman juga nggak bisa lihat ya, nggak ada sama sekali jaluran drainase di lokasi ini. Ya, saya berada di belakang rawanya. Ini ada saluran air guys. Sebentar ya, kita kesini mudah-mudahan aman. Nah, ini drainase dari rumah sana guys, rumah sebelah situ. Larinya ke depan. Berarti ini dulu ada drainase ke depan guys. Dan ini ditutup oleh bangunan ini yang di depan ya. Jadi akhirnya ya mau kayak gimana pun di sini walau hujan ya tetap banjir. Tapi ini ada warga yang lagi bongkar mandiri teman-teman. Jadi kita nggak bisa terlalu lama di sini ya. Takut ngeganggu mereka bekerja karena mungkin mau cepat juga. Oke, kita akan menuju lagi ke bagian sebelah depan ya. Itu udah ada bongkaran juga, bongkar mandiri juga guys. Tadi kita lihat nih ada juga saluran air guys yang benar-benar sudah mati ya. Wih, coba kita masuk ke sini guys. Pak, ini udah kosong Pak ya? Iya. Kita masuk ke dalam ya, permisi. Aduh, ya itu. Waduh, gila ya. Masuk lagi ke dalam. Ternyata ini dulu kontrakan teman-teman. Begitu mengenaskan ya kontrakan di sini ya. Aduh, gelap banget ya. Seperti ini kontrakannya guys. Dan itu lokasi drainasenya di situ. Ada 3 kamar, 1, 2, 3, ada 6 ya. Ada 6 kontrakan di sini. Seadanya mungkin ya per bulan 250 ribu ya per bulan. Sangat murah banget, tapi kondisinya seperti itu ala kadarnya. Dengan terpaksa tinggal di lokasi yang seperti ini. Ini rumahnya Pak Tamir guys. Ternyata sudah dibongkar mandiri. Wow, bener ya. Ternyata rumahnya Pak Tamir sudah dibongkar sendiri guys. Ini kemarin di sini ada beberapa baja ringan ya, kayak gini nih. Nah ini. Ya. Ini kita berada di belakang rumahnya Pak Tamir yang sudah dibongkar mandiri teman-teman. Saudara, ini dulu sempat kebakaran itu ya. Nah, itu teman-teman lihat bekas kayu-kayu yang sudah gosong ya. Nggak tahu ini kebakarannya kapan, dan kemudian sama Pak Tamir ini dibangun kembali untuk dijadikan kontrakan di sini. Waduh, ngeri ya.
Infonya sih dulu Pak Tamir untuk mendirikan rumah di sini itu harus bayar tahun berapa ya? 2002 itu beli tanah sekitar 2 juta guys katanya guys. Sama salah satu warga yang ada di sini. Cuma Pak Tamir nggak menyebutkan siapa namanya, tapi dia beli pada orang sini ya. Katanya sih orang yang udah lama di sini. Jadi memang dulu ini artinya di sini tanahnya itu diperjualbelikan. Tapi anehnya dapat izin dari tanah negara dari siapa guys? Pasti ada oknum juga ya. Pasti ada oknum juga yang bermain untuk memperjualkan tanah negara di zaman yang lalu. Oke, kita kesana lagi guys. Dan ini benar-benar sudah kosong guys. Ini rumah-rumahnya yang sebelah kanan sudah tinggal digusur aja ya, atau digusur, dibongkar. Dari mana Pak? Ambil linggis. Oh iya Pak. Pak Tamir warga terakhir yang bertahan di sini dan akhirnya juga menyerah ya. Menyerah karena memang sudah tidak ada pilihan lagi. Nah, ini kemarin guys, di sini dulu bukan dulu ya, beberapa minggu yang lalu saya buat konten di sini. Di sini masih banyak banget rumah yang berdiri. Sekarang sudah kelihatan rumah belakangnya aja. Itu yang belakang rumah ibu Mak, saya panggil sih Mak. Mak itu penjual sayur keliling guys. Rumah di sana dan mengeluh kalau di sini hujan banjir itu sampai 3-4 bulan ya. Nah, ini dia saluran drainase awalnya yang ada di lokasi ini. Sekarang mulai terlihat setelah dibongkarnya bangunan-bangunan liar ini. Nah, ini kan harusnya ini lurus nih guys. Ini seperti apa namanya, turap ya, fondasi. Ini ternyata beloknya di situ tuh, lurus terus belok sana terus dia lurus lagi. Nggak tahu dibelokinnya gara-gara ada bangunan ini atau memang belok ya. Lewat mana ini ya? Gila, ini airnya bener-bener nggak ngalir ya teman-teman. Oke, kita coba nyebrang sini ya. Oke, ini dia guys. Ini drainasenya sudah mampet total. Aduh. Ini ada merpati namanya. Itu kemarin kita konten juga di situ guys, di bangunan itu. Bangunannya masih banyak airnya. Ternyata airnya nggak bisa keluar ya. Berarti nggak kebayang nih di sini kalau misalnya hujan ini yang punya rumah airnya buangnya kemana ya? Udah kayak kolam ya. Kacau banget ya. Coba kita ke depan lagi. Ini rumahnya udah kosong juga. Udah kosong. Masih ada sih. Tapi belum dibongkar ya. Karena masih jauh mungkin lokasinya guys. Nah, ini rumahnya terakhir. Wih, besar banget ya. Rumahnya guys. Coba ke belakang ya. Ini rumah-rumahnya di sana. Ini toilet. Berarti jalurnya rumahnya rumah permanen ini ya. Permanen, nanti akan tembus ke situ juga itu. Luar biasa. Gila, itu pom bensin. Nah, itu teman-teman banyak nanya, "Bang, itu jalur unitnya sampai mana pom bensin?" Kalau kita tanya dengan kontraktornya itu sampai pom bensin, nanti belok kiri guys. Jadi di sini nanti akan serong ke sana. Tapi nanti kita lihat dulu ya. Karena detailnya maket dari proyek ini itu jalurnya itu belum kelihatan atau belum ditempel. Oke, kita maju lagi ke sana ya.
Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Subrek TV. Terima kasih untuk like di setiap video yang kami tayangkan. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa tidak mudah untuk membuat video di area bangunan liar ya, karena di sini banyak warga-warga yang terdampak atas proyek jalan. Jadi ya penuh resiko sebenarnya. Sedangkan saya di sini ngonten sendirian. Tadi ada beberapa rekan, tapi yang masuk ke lokasi ini hanya saya sendiri. Oke, terima kasih sudah nonton. Kita akan liput lagi besok hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.